Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kembali saya akan menjelaskan tentang dunia okultisme. Dalam episode sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa okultisme dapat dibedakan di dalam 4 kategori: tahayul, meramal nasib, magic atau sihir, dan spiritisme atau nekromansi. Nah, dalam episode sebelumnya saya membahas tentang tahayul. Lalu kita masuk kepada pembahasan saat ini adalah tentang meramal nasib. Dalam hal meramal nasib, ini pun juga akan ada hal yang kita akan bahas, yaitu tentang astrologi. Lalu juga ada penggunaan tongkat atau pendulum. Lalu juga akan ada pembahasan tentang penggunaan telapak tangan. Lalu juga penggunaan kartu, serta kronomansi, geomansi, dan juga pembahasan tentang menggunakan bola kaca atau dengan cermin, serta dengan membuat asap. Nah, di dalam episode yang kedua ini, bicara tentang meramal nasib, saya akan membahas tentang astrologi. Dan di dalam astrologi ini pun juga nanti akan ada, yaitu pembahasan tentang horoskop. Lalu juga ada pembahasan tentang astromantik. Nah, istilah-istilah ini apa maksudnya? Kita mulai dengan astrologi. Astrologi harus dibedakan dengan astronomi. Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang memusatkan perhatiannya pada Bima Sakti, yaitu bintang-bintang yang tetap dan juga planet-planet. Sedangkan astrologi adalah penafsiran nasib hidup manusia dan hari depan manusia berdasarkan petunjuk letak bintang-bintang di langit saat orang itu dilahirkan. Astrologi adalah penggabungan antara astronomi dan kepercayaan. Jelas astronomi tidak ditentang oleh firman Allah, tetapi astrologi pada dasarnya ditentang oleh firman Allah. Astrologi sudah lama dipraktekkan oleh orang-orang Sumeria, Babilonia, dan Kaldea, kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Dari Babilonia, pengaruh astrologi itu menyusup sampai ke Yunani, dan di Yunani mengalami puncak perkembangannya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, astrologi telah menjadi populer di mana-mana melalui kebudayaan Bizantium dan Helenisme. Berkembanglah astrologi di negeri Arab dan dalam dunia Islam. Pada abad-abad pertengahan, astrologi telah berkembang di dunia barat dan telah menjadi percampuran antara astrologi Arab dan tradisi Yahudi yang hendak menerangkan kitab suci dengan huruf-huruf dan angka ajaib. Pada pertengahan, astrologi diterima oleh Thomas Aquinas, dan pada permulaan sejarah modern diterima oleh Melanchthon dan Kepler. Namun ditentang oleh yang lain, misalnya Savonarola dan Pico della Mirandola. Martin Luther berpendapat bahwa astrologi itu bertentangan dengan hukum pertama dari 10 perintah Allah. Setelah konsep geosentris dianggap salah dan heliosentrislah yang dianggap benar, maka astrologi mulai kehilangan dasar sehingga banyak orang menolaknya. Namun pada hari-hari ini, astrologi mulai digemari oleh banyak orang. Ini adalah suatu pertanda bahwa iblis sangat licik dan tipu muslihatnya untuk menyesatkan manusia. Selanjutnya, apa yang terdapat di dalam astrologi? Di dalam astrologi itu terdapat yang namanya horoskop. Kata horoskop berasal dari kata Yunani hora yang berarti jam, saat, dan skopas yang berarti melihat. Jadi horoskop adalah diagram tata surya yang menunjukkan hubungan matahari, bulan, bintang,
planet-planet dengan hari kelahiran manusia. Menurut pengikut horoskop, hubungan ini akan mempengaruhi kepribadian, sifat, atau kegemaran seseorang. Dengan kata lain, hidup manusia itu telah ditentukan oleh alam semesta secara misteri. Maka itu timbullah istilah-istilah seperti Aries atau Hamal, Taurus atau lembu jantan, Gemini atau si kembar, Cancer atau kepiting, dan lain-lainnya, di mana masing-masing mempunyai daya gaibnya tersendiri. Cara yang dipakai oleh para ahli horoskop untuk meramal nasib manusia adalah sebagai berikut. Mula-mula ditetapkan kedudukan matahari, lalu bulan, dan syara'ah-syara'ah pada waktu lahir. Dan dicatat setelah ditarik sebuah lingkaran yang dibagi-bagi oleh jari-jari dalam 12 bagian. Tiap bagian cocok dengan tanda dari pita bintang. Dengan demikian dapatlah ditentukan kedudukan matahari, bulan, dan syara'ah. Dalam pencatatan tersebut dipakai tanda-tanda tertentu. Sebuah lingkaran dibagi dalam 12 sektor, masing-masing mempunyai tanda dari pita bintang. Sedangkan pada beberapa sektor terdapat tanda-tanda dari matahari, bulan, syara'ah-syara'ah. Setelah itu, tinggal saja membaca horoskop. Setiap sektor dianggap sebuah rumah yang punya hubungan rapat dengan sebagian hidup dan watak manusia. Rumah 8 misalnya, berarti rumah mati, harta pusaka, wasiat, dan lain sebagainya. Rumah 10 ialah rumah kekayaan, kehormatan, kuasa, dan martabat. Jika waktu kelahiran itu matahari jatuh pada rumah 10, maka horoskop bagi yang bersangkutan menentukan suatu corak, watak, atau beberapa keadaan pada kemudian hari. Tanda-tanda dari pita bintang itu selalu dihubungkan dengan tabiat. Misalnya, domba jantan akan merupakan tanda bahwa orang tersebut akan selalu kelihatan di muka, menjadi pelopor, punya keahlian memimpin. Sementara tanda ahli panah merupakan pertanda bahwa orang tersebut akan menjadi orang pintar dan pandai bicara. Tanda ikan akan merupakan tanda bahwa orang tersebut memiliki kejujuran, keadilan, dan pada bayi-bayi dan jiwa berontak pada orang dewasa. Yang amat penting sebenarnya ialah tanda mana dari pita bintang itu yang persis terdapat di atas kaki langit. Bulan biasanya menandakan semangat pasif dan sabar. Marik sebagai tanda kegiatan bertindak mencipta dan merusak. Utarit punya keinginan memperdalam pengetahuan dan mempunyai pendapat sendiri. Dengan memakai cara seperti ini, horoskop seseorang dapat dibaca. Contoh horoskop Napoleon adalah sebagai berikut. Matahari jatuh pada bayangan bintang kambing jantan, artinya Napoleon adalah pembuat undang-undang. Utarit jatuh pada singa, artinya kepandaiannya cukup. Nasihat-nasihat dari pihak lain tak diperlukan. Marik jatuh pada anak dara, artinya segala tindakannya telah ditimbang masak-masak lebih dahulu. Bintang timur berada pada santar, berarti ciptaannya dipengaruhi oleh cinta pada famili. Zohal jatuh pada santar, artinya egoismenya dapat dipuaskan oleh cita-citanya akan kemasyuran. Tanda pada kelahirannya adalah timbangan, itu berarti Napoleon berbakat menjadi organisator. Semuanya ini tepat seperti kepribadian dan kehidupan Napoleon, namun demikian perlulah diingat bahwa semua penjelasan seperti ini dibuat pada waktu sesudahnya. Pada hari-hari ini, informasi-informasi yang disampaikan, yang diterbitkan di Indonesia sering kali membuat berita horoskop. Itu pertanda bahwa horoskop sudah membudaya dalam segala lapisan masyarakat di Indonesia. Pertanyaannya, tepatkah ramalan horoskop itu? Memang ada kebenaran dan ketepatannya. Bagaimana kita menjelaskannya?
Yang pertama, bahwa iblis sedang bekerja melalui horoskop. Maka itu ramalan horoskop itu tepat, seolah-olah demikian. Lalu apa yang dikemukakan oleh horoskop sebenarnya sering merupakan kebenaran umum yang sifatnya pikiran sehat. Misalnya, harus sabar dalam menghadapi kesulitan, karena ada kemuliaan yang menanti di balik semuanya itu. Perkataan ramalan yang senada dengan kalimat ini sering digunakan di dalam penggunaan horoskop. Horoskop sering menggunakan permainan kata yang indah dalam menguraikan hal-hal yang biasa, sehingga manusia terpancing untuk mempercayainya. Dasar firman Tuhan yang menentang segala praktek astrologi dan horoskop. Di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 47 ayat yang ke-12 dikatakan, "Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka seperti jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau." Yesaya 47 ayat 12 sampai dengan 15. Inilah yang menjadi pembahasan kita dalam kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bicara tentang meramal nasib, saya katakan tadi bahwa ada astrologi di dalamnya, ya. Nanti kita akan membahas di dalamnya itu penggunaan tongkat dan pendulum, lalu juga di dalamnya ada penggunaan telapak tangan, lalu juga ada penggunaan kartu, kronomansi, geomansi, lalu juga ada dengan menggunakan bola kaca, dengan cermin, lalu juga dengan membuat asap. Inilah hal di dalam episode ini yang saya boleh membahasnya, yaitu tentang astrologi dan horoskop. Dalam kesempatan episode berikutnya, Bapak Ibu saudara jangan lupa untuk melihat bagaimana di dalamnya juga ada astromantik. Itulah hal yang boleh kita lihat di dalam Alkitab berkaitan dengan horoskop. Selanjutnya adalah astromantik. Perkataan ini berasal dari dua kata Yunani, aster berarti bintang, dan manteonomai berarti meramalkan atau memberi petunjuk. Jadi astromantik berarti membuat ramalan berdasarkan bintang yang kelihatan di langit. Misalnya, munculnya bintang berekor di langit sering diramalkan akan terjadi kegoncangan politik dalam negeri dan sebagainya. Bintang yang kelihatan di langit secara istimewa, waktu seorang bayi dilahirkan akan menentukan keadaan bayi itu di kemudian hari. Bintang Betlehem pernah dipakai Allah untuk membimbing para majus, orang kafir itu, untuk menemukan Mesias dunia ini. Bintang Betlehem telah menjadi jembatan bagi orang kafir mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tentunya orang Kristen akan mengenal kehendak Allah dan rencana Allah terhadap diri seseorang atau terhadap suatu peristiwa bukan oleh sebab petunjuk bintang, tetapi oleh petunjuk firman Allah. Inilah pembahasan yang berkaitan dengan apa yang saya sudah sampaikan, yaitu meramal nasib, yang di dalamnya ada astrologi, dan astrologi itu juga termasuk di dalamnya ada horoskop dan juga astromantik. Dalam episode ini saya coba menyampaikan apa yang menjadi ramalan-ramalan nasib yang berkaitan dengan horoskop dan juga
astromantik. Karena itu dalam kesempatan episode berikutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang penggunaan tongkat dan pendulum, lalu juga penggunaan telapak tangan, penggunaan kartu, kronomansi, geomansi, lalu juga dengan menggunakan bola kaca, lalu juga dengan cermin, dengan membuat asap. Inilah episode yang boleh menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semakin hari boleh semakin dekat dengan Tuhan. Karena Alkitab mengingatkan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, bahwa di akhir zaman, di mana dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan boleh melihat apa yang menjadi kebaikan Tuhan melalui program Dunia Okultisme ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kesempatan di mana kami belajar akan apa yang menjadi tipu daya setan melalui dunia okultisme yang ada. Bahkan kami minta ampun kalau kami juga seringkali tanpa kami sadari mempercayai apa yang menjadi ramalan-ramalan nasib, baik melalui astrologi yang di dalamnya ada horoskop, yang di dalamnya ada astromantik. Kiranya apa yang menjadi pelajaran ini boleh mengingatkan kami untuk tidak tertipu oleh apa yang menjadi tipu daya setan di dalamnya. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kalau ada hal yang menjadi ikatan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, Tuhan yang membebaskan, melepaskan setiap mereka yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya program ini boleh menjadi berkat dan nantikan dalam kesempatan program berikutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan untuk informasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.